Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak ibu? Baik, Bu. Baik, kalau begitu sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas siapkan dulu kelas ini. Diri. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kembali duduk. Pelajaran Iya. Satu dosa, satu bangsa, satu agama kita. Tanah air, hati jaya untuk paman-pamannya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Adela Putri hadir. Airo Sayana, Airo Safana Hidayat. Oke. Ahmad Habib. Oke. Alfirna Putri Ismail, Anindita Cila Akma, Arif Ababil, Arya Denis Pratama, Davian Akmal Rebani. Gak datang. Ini kenapa dia? Alpa. Oke. Jikni Mukhair. Paruni Sahaira nggak hadir. Fatir Fatur Rahman nggak hadir. Fauzan Fatur Rahman kembar. Gasan Irsyadi
Hafiz Nadia Putra. Madia. Keila siapa sih ini? Aglelica Yuspi. Angelica ya. Muhammad Anugrah. Nggak hadir. Miftahul Jannah. Muhammad Al-Farabi. Muhammad Rizky Raditya. Muhammad Sakib Fadil Siregar atau Saragi? Siregar. Nabila. Naura Haifah. Princess Febiola Hasibuan. Nggak hadir. Raditya Abdul Aziz. Rafa Aulia. Revandi Syahputra. Safa Al-Kaisa. Sylvia Diandra. T. Mufti. Ini Tengku. Tiara Amanda. Zafira Hafsah Riyadi. Oke, di sini terhitung ada 7 orang yang nggak hadir. Baik. Bising kali ya di luar ya. Nah, pada kesempatan ini, pertemuan ini kita akan mempelajari yang namanya diagram. Ada yang pernah dengar apa itu diagram? Ayo, coba keluarkan pendapatnya. Mungkin pernah dengar diagram apa gitu? Pernah, apa itu? Coba kasih pendapat. Diagram adalah, ya yang kalian tahu, diagram itu ini Bu. Ayo, siapa? Boleh. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Apa? Nggak ada. Oh iya. Nah, jadi betul ya, diagram itu cara menyajikan data supaya lebih mudah untuk dilihat informasi dari sebuah data. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 2 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. Nah, dari tujuan ini bisa kita ketahui bahwa kita nanti mau belajar diagram batang sama diagram lingkaran. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menganalisis informasi data dari sebuah diagram batang dan lingkaran. Nah, jadi kalian nggak hanya cuman bisa membuat data menjadi diagram, tapi kalian juga bisa menganalisis data dari diagram yang sudah ada. Tuh. Nah, jadi harapannya kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita ini dengan sungguh-sungguh, supaya nanti tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, untuk pertanyaan pemantik, apa itu data? Nah, diagram itu kan berkaitan sama data ya. Apa itu data? Ayo. Diagram itu menyajikan data. Data itu apa ya? Ada yang mau kasih pendapatnya? Yang terpintas saja di pikirannya. Data itu ini Miss gitu. Yang terpintas. Gak ada yang terpintas ya. Yang kepikiran, data itu ini Miss gitu. Data itu contohnya kayak gini ya, boleh juga. Data internet, oh beda. Kalau itu kuota, dia kuota. Ayo. Data sebuah jaringan. Kalian taunya internet aja ya. Data sebuah jaringan. Ini nggak berkaitan sama internet ya. Ini data matematika. Data kehidupan sehari-hari. Misalnya ya data tinggi badan, data berat badan. Ya, jadi data itu apa?
Iya, betul, sekumpulan informasi. Wah, bagus ya. Nah, untuk diagram, tadi diagram udah di awal udah Ibu sampaikan ya, apa itu diagram dan teman kalian udah bener. Diagram itu cara menyajikan data. Data itu sekumpulan informasi terkait itu berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, ini untuk pengertian lebih lengkapnya ya. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata Latin, yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Jadi data itu bisa berupa simbol, bisa berupa angka, bisa juga kata-kata. Kita lanjut. Nah, ini untuk pengertian diagram yang sudah kita jelaskan di awal. Diagram itu cara penyajian data agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Nah, jadi kalau misalnya kalian bandingkan, kalian udah pernah ngelihat tabel dan udah pernah ngelihat diagram, semisal ya, kalian pasti akan lebih mudah ngelihat data dari sebuah diagram batang daripada ngelihat data di sebuah tabel. Jadi kalau data di tabel itu dia kan bercampur aduk ya antara data yang paling tinggi nilainya atau data yang paling rendah nilainya. Kalau di diagram dia langsung kelihatan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah gitu. Jadi lebih enak untuk ngelihat diagram. Nah, untuk jenis-jenis diagram, sebenarnya jenis-jenis diagram itu ada banyak ya. Tapi di kesempatan ini kita cuman mau belajar dua aja, diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, kalau untuk jenis yang lainnya itu ada diagram pencar, ada diagram garis, ada diagram peta juga, dan satu lagi ada diagram lainnya. Oke ya, kita masuk ke pertanyaan ini. Kita mandi biar apa? Ayo. Apa? Biarin. Biar bersih. Ada lagi? Kita mandi biar enggak. Ada lagi yang lebih kreatif gitu jawabannya. Gimana mandi biar jadi diagram. Ini sebetulnya nggak ada kaitannya sama diagram ya. Ini cuman sekilas bercandaan. Biar apa? Oke. Jadi jawaban kalian nggak ada yang betul ya. Berarti kalian kurang sering mencari di Google. Nah ini jawabannya kita mandi biar. Salah, biar. Kalau kita mandi, suara airnya kan biar gitu kan? Nah, yaudah, itu jawabannya. Kita mandi biar. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita mau belajar diagram batang dulu ya. Nah, bisa dilihat untuk pengertian diagram batang ya, Bang. Pengertian diagram batang apa? Coba dibaca dulu. Ayo. Kenapa nggak mau? Nggak pandai baca. Oke, coba abang, kamu coba baca pengertian diagram batang. Nampak kan? Oh, tunggu dulu. Aduh, kau pakai mic. Ini ke mana? Pengertian diagram batang. Diagram batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Oke. Nah, jadi diagram batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Nah, bisa kalian lihat. Yuk fokus lagi. Bisa kalian lihat di sini diagram batang itu tersajikan dalam bentuk batang-batang seperti ini. Oke. Nah, diagram batang itu terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, pertama dulu ya, satu-satu. Yang pertama ada diagram batang tegak. Diagram batang tegak itu
Seperti ini ya, tegak. Jadi di bagian bawah ini deskripsi kelasnya. Misalnya kayak ini kan SD, SMP, SMA, SMK. Nah, untuk bagian garis vertikalnya, sumbu Y-nya, ini dia frekuensinya ataupun jumlahnya ya, banyaknya. Nah, kemudian kalau diagram batang mendatar, dia kebalikannya aja sebetulnya ya. Kalau diagram batang mendatar, dia kebalikan dari diagram batang tegak. Nah, jadi yang tadinya deskripsi kelasnya itu di bagian bawah sini, dia jadi vertikal. Yang awalnya dia horizontal, dia jadi vertikal. Nah, yang tadinya vertikal, dia jadi horizontal. Gitu. Untuk penyajian data itu sebetulnya tergantung kalian mau seperti apa ya, mana lebih enak. Mau pakai diagram batang tegak atau diagram batang mendatar. Oke, untuk di sini nggak ada masalah ya untuk diagram tegak sama diagram mendatar. Nah, ini untuk diagram batang rangkap, dia ada 2 batang. Misalnya nih, ini nih, perolehan medali emas Olimpiade musim panas. Nah, di sini untuk Amerika Serikat itu di tahun 2000 ini 2000 berapa? Apa enggak? 2019 lah ya. Di tahun 2019 Amerika ini mendapatkan jumlah medali 45. Jadi Olimpiadenya itu kan ada 2 tempat. Olimpiadenya ada 2 tempat. Yang pertama Brazil, yang kedua Jepang. Nah, jadi si Amerika ini waktu di Brazil dia dapat medali 45 perolehannya. Waktu di Jepang dia dapat berapa nih? 35, 36, 37 gitu lah ya. Nah, gitu. Jadi dia ada dua perolehan untuk satu negara gitu. Nanti ada Miss kasih contoh soal yang seperti ini. Soal nanti tapi. Nah, selanjutnya untuk contoh penyajian diagram batang. Bagaimana ya cara membuat diagram batang? Nah, kita perhatikan. Pertama, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada data. Kok goyang-goyang? Datanya 29, 30, dan seterusnya. Kalau kita mau buat dia ke dalam bentuk diagram batang, caranya itu pertama kita harus melihat dulu datanya. Misalnya data 29 ini ada berapa kali? Data 30 ini ada berapa kali? 28 ada berapa kali? Coba kita hitung ya. 29 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Jadi kita tandai dulu nanti di buku kita. 29 sama dengan 5. Ada 5. Nah, kemudian lanjut lagi nih. Angka 30 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4. 30 ada 4. Kemudian 28 ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 28 ada 5. Kemudian 31. 1, 2, 3. 31 ada 3. Kemudian udah habis ya? 27. 27 ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Oke. Ada 3. Nah, ini kita mau buat diagram batang tegak ya. Jadi, untuk di bagian bawah ini deskripsi berat badan. Nah, jadi kita buat di bagian bawah ini
berat badan 27 kilo, 28, 29, 30, 31. Jadi kita urutkan angkanya ya. Jangan nggak berurutan. Misalnya kalian buat 29, 28, 31, 30. Habis itu 27. Kurang bagus dilihat diagramnya. Jadi kalian urutkan angkanya. Nah, kemudian untuk membuat jumlahnya ada berapa siswa? Nah, kalian lihat di sini, kalau misalnya ini dia angkanya nggak jauh-jauh, kayak 3, 4, 5, berarti kan dari 1, 2, 3 gitu. Makanya kita buat di sini dari 2, 3, 4, 5, karena di sini datanya kan nggak ada yang 1 ya. Jadi dibuat dari angka 2, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita gambarkanlah diagram batangnya sesuai dengan jumlah dari masing-masing berat badan itu. Kayak 27. 27 ini ada 3 orang. Jadi kita sesuaikan gambar batangnya di frekuensi 3. Nah, 27. Kemudian untuk 28 ada 5 orang. Jadi kita sesuaikan juga gambarnya pas di garis yang 5 ini. Begitu untuk semuanya. Kira-kira di bagian diagram batang kalian ada yang mau ditanya nggak? Tidak, pas ya. Mudah ya buatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk satu diagram lagi, yaitu diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini, coba dibaca dulu apa pengertian diagram lingkaran. Siapa ini mau baca? Oh ya, Adel ya. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Oke. Jadi diagram lingkaran itu dia penyajiannya menggunakan lingkaran. Nah, lingkarannya ini nanti dibagi-bagi sama berapa banyak jumlah datanya. Dan tergantung diagramnya itu mau dibuat dalam bentuk apa. Ada diagram lingkaran derajat, ada juga diagram lingkaran persen. Nah, pertama kalau misalnya kita mau buat diagram lingkaran derajat, kita itu harus membuat berapa derajat dari setiap data yang diketahui. Misalnya nih ya, ada contoh soal di kelas 72 terdiri dari 32 siswa. Di kelas tersebut, wali kelas mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Berikut adalah data siswa yang mengikuti kegiatan ekskul. Yang pertama ada tari 4 siswa, kemudian sepak bola ada 8 siswa, kemudian marching band ada 12 siswa, kemudian pramuka ada 8 siswa. Gimana ya jika data ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran derajat? Nah, pertama-tama kita harus membuat data ini ke dalam bentuk derajat. Gimana caranya? Nah, kita perhatikan. Tari ada 4 siswa. Nah, 4 siswa ini kita bagi sama jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa ada 32. Ada 32. Nah, jadi ini kita bagi ya. 4/32 dikali 360 derajat. Kenapa kita buat dikali 360 derajat? Bagus, ya. Betul, karena satu lingkaran itu 360 derajat. Oh, ayo perhatikan lagi di sini. Atau kita ice breaking dulu mau? Tegak lo, kepalanya dinaikkan semuanya, kepalanya dinaikkan. Kepalanya dinaikkan. Oke, kita harus ice breaking dulu sebentar ini. Nanti es krimnya terakhir. Oke, kalian silahkan berdiri dulu semuanya. Ayo. Ayo berdiri semuanya. Ikuti gerakan yang ada di lagu ini ya. Ayo cepat berdiri. Itu. Apa? Iya.
Cepet. Kalian ikutin. Ada abi, ada abi. Ayo gerakannya diikutin. Ayo semangat. Makin cepat. Lupa. Iya. Ayo cepat sekali lagi. Oke, dah cukup. Oh ya, sekali lagi cepat nih. Tinggal ini. Oke. Terima kasih. Kita sedikit lagi ya, ayo kita fokus lagi. Kita mau tadi bagian ini. Tadi kita baru mau membuat banyak data ini menjadi bentuk derajat. Nah, yuk. Di sini ada tari 4 siswa, di situ kita buat 4 dibagi 32. Nah, siswanya kan ada 32. Dah, 4 bagi 32 dikali 360 derajat. Nah, ini bisa kalian matikan ya, 32 sama 360. Atau 4 sama 32 ini diperkecil. Apa? Sama 360? Coba, 32 sama 360. 32 kali berapa ya yang hasilnya 360? 32 kali 9. Nah, 32 kali 10 itu 320 masih ya. Berarti 32 kali 15 kayaknya, coba. 32 kali 15. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15, 16. 2, 3. Oh iya, banyakan ya. Kebanyakan. Udah dikali 10 320. Cobalah. 32 360 sama-sama dibagi 4. Coba sama-sama dibagi 4. Kalau bagi 4 ini 8. Ini 90 ya? Nah, masih bisa dibagi lagi nggak? Oh, 4 sama 8 ya. Sama-sama dibagi 4. Jadi 1/2. Habis itu 2 sama 90. Sama-sama dibagi 2. Dapat 45. 4 dikali. Coba sekali lagi. 4 dikali 13. Oke, kita lanjut yang ini ya, sepak bola. Sepak bola ada 8 siswa. Nah, sama ya, tetap bentuknya sama. Biar sama bentuk biar sama bentuknya. Sorry ya. Formulanya tetap sama ya untuk ke semua datanya. Datanya kan ada 4. Nah, jadi
kalian cuman ngelanjutin aja sama kayak yang di awal. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian diagram lingkaran menggunakan persen. Nah, kalau itu cuman dikalikan 100%. Caranya sama aja kayak yang tadi. Hanya saja ini kita kali 100%. Nah, misalnya 32 sama 100. Sama-sama kita bagi 4 dulu lah ya. Ini dapat 8. Ini dapat 25. Nah, 25 ini kita kali 4 dapat 100. 100 kita bagi 8. 10 bagi 8 dapat 1. Dapat 20. 20 bagi 8 dapat 2, 16, 4,0. 40 bagi 8 dapat 5. Nah, pas ya. 12%. Kalau dia persen, kalian buat tanda persennya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, kalian ya mau cepat ini. Nah, nih. Sebelum masuk LKPD, sebut warna bukan tulisan. Cepat ya. Sebut cepat. Oke. Sebut warna bukan tulisan. Tulisannya yang disebut tulisan. Warnanya yang disebut ya, bukan tulisan. Biru. Pink atau ungu? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, kita lanjut ke LKPD. Nah, silakan untuk hadap-hadapan sesuai kelompok yang biasa. Oke, ayo. Di sini lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi sini. Hadap ke belakang ya. Yang bangku 3 hadap ke belakang. Ini namanya permainan ular tangga matematika. Tolong. Oke. Tunggu. Sabar. Oke. Sebelum main ya, dengarkan dulu instruksi dari Miss. Nah, jadi nanti kalian mainkan dadunya itu. Nah, kalau kalian berhenti di ambil kartu, ini nanti Miss bagikan kartunya ya. Tuh, sabar. Mana dadunya? Ya. Iya, tunggu ya, tunggu. Nonton.
Apa? Enggak. Oke, perhatian. Sebelumnya dengarkan dulu, Miss, biar tahu gimana cara memainkannya. Tunggu, dengarkan Miss dulu ya semuanya ya. Oke, jadi cara mainnya itu sama kayak main ludo biasa, ular tangga biasa. Nah, tapi kalau kalian berhenti di bagian ambil kartu, berarti kalian ngambil kartu, kalian lihat itu soal nomor berapa, kalian buka di LKPD, di situ kalian jawab di bagian nomor berapa, gitu ya. Nah, kalau kalian dapat pantun, kalian maju ke depan untuk ngasih pantun. Kalau kalian dapat yang lain, P5, Satu Nusa Satu Bangsa, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, Stop Bully, kalian maju ke depan untuk nyanyi. Nah, nanti ada videonya. Satu kelompok. Enggak, satu orang. Ada lagunya. Enggak, satu orang aja karena setiap orang pasti nanti kena. Nah, kemudian untuk mengerjakan soalnya itu, coba kecilkan dulu suara kalian. Untuk mengerjakan soalnya itu, yang bertanggung jawab yang dapat kartu. Nah, tapi kalau misalnya kan ambil kartu, misalnya kamu dapat ambil kartu, ya udah, kamu ambil kartunya, kamu yang ngerjain. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa kali, baru diskusi sama kawan kelompoknya. Kerjakannya di LKPD. Iya. Udah paham gimana cara mainnya? Oke, nanti yang dapat selain kartu silakan maju ke depan ya. Oke, pekerjaannya udah bisa dimulai dari sekarang. Ayo, dimainkan. Nanti yang menang duluan dapat reward juga. Berarti satu. Di sini ada 4 orang. Lupa kalian ada berapa orang? 6. Apa? 6 ya? Iya. Paham? Iya, aku hijau. Menyala. Ada 6 ini. Ini tuh apa nih? Kayak main biasa. Biasa aja. Ada 6 orang. Kalian ada 6 orang di sini. Iya. Aku yang ini juga daping nih. Ada. Ini kalau mereka dia ambil kartu nanti depan. Iya. Di sini. Iya. 6. Ini Pas ya? Pas kan? 6. tulis. Iya, tulis namanya. Udah sekarang aja aku aja dulu. Nih, nah. Kasih. Ayo. Apa? Oh, silakan maju ke depan ya. Oh iya. Apa? Nyanyi. Ini lagu Profil Pelajar Pancasila. Harus sportif ya. Ayo udah. Nggak usah. Udah main kayak biasa aja. Jelas.
Empat. 1, 2, 3, 4. Ayo. Empat. Enggak mati. Satu tempat kalian. Harus sportif ya. Kalau dia dapat nyanyi, suruh kawannya maju ke depan. Iya, nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Jawab di situ. Tapi gitu tuh main. Atau tunggu dia siap jawab baru main. Oh, lanjut aja. Lanjut aja tapi yang dijawab. Tapi cepet jawabnya ya. P5 sini maju. Gerak lagu dimensi. Nyanyi. Beriman dan bertakwa. Kreatif dan berpower kritis. Oke, cukup. Pantau naik sini. Berakit-rakit ke hulu. Pegang. Miss. Ikan hiu minum babak. Pantasnya, Miss. Ikan hiu minum babak. Kapan kita ke Danau Toba? Nomor 6. Tunggu. Lihat dulu. Ini coba cari soal nomor 5. Soal nomor 5. Ini datanya. Nah, nomor 6 baca apa soalnya nomor 6. Dari data diagram batang pada tanggal nomor 5 diagram ukuran Ini. pantun. Ikan hiu nabrak kaca. Selamat pagi, salam sejahtera. Sudah. Tentukan persen diagram lingkaran dari data tersebut. Mana sele-sele kamu? Kalau ini nomor 6 ini dari data diagram batang soal nomor 5 mengenai diagram sepatu mahasiswa berapa yang paling banyak jumlahnya? Berapa? Udah tulis aja sini. Siapa nyanyi? Nomor 3 data. Dah. Gitu aja. Iya, main lagi. Ini gini ya. Kan 18 nih. 18 per 45 kali 100%. Nah. Jadi sama-sama bagi 5 nih. Dapat 9, sini dapat berapa nih? 45 bagi 10 bagi 5 20. Enggak. Habis itu 18 di ini. Bagi. Sama-sama dibagi 9.
Ini dapat 2. Sekarang 2 kali 20 dapat 40. Berarti di sini di nomor berapa nih soalnya? 7. Nomor 7. Berarti buat kayak gini ya. Sepak dengan 18/45 kali 100%. Nah, coba nanti kan kayak yang ibu buat. Kayak gini dah. Berarti teman-teman. Ya. Ya. Iya 40. Dah. Lanjut ke ini, bola basket sampai volley. Kalian ada kendala ngerjain soalnya? Alhamdulillah nggak ada nih, nggak ada kena nih. Kali nih. Jagain lah. Masalahnya nggak kena nih, kayak mana tuh nih? Ah serius lah. Bohong. Iya. Sudah. Yang ini Miss, suatu diagram lingkaran ini berarti 80 per 90 kali 360. 90 per 360 kali 80. Itu yang betul. 90 per 360 kali 80. Muat. Coba. Jadi ini mati juga ya kayak tadi. Sini dapat 9, sini dapat 20 ya. 9 sama 6 sama-sama kita bagi 3. Sini dapat 2, sini dapat 3. 2 kali 2 40 per 3. Berapa ini? Pakai koma-koma ini? Pakai koma. Kalau dia ini kena buntut dia turun lah. Sini. 40 bagi 3? Iya, 40 bagi 3. 40 bagi 3. Ada kendala? Apa? Bolanya kebalik tadi. Apa nih kebalik? Bolanya kebalik misalnya kan kalau kena di atas, kepalanya, mulutnya di atas. Dia kalau kena mulutnya kita kayak gini. Oh, enggak lah, memang kena buntutnya lah kita turun ke bawah. Enggak kena buntutnya kan? Oh ya kena buntutnya. Hah? Sini. Sini mana nih? 10 Miss. Ini 180. Ini 130. Ah? 100. Ini 180. Ini sudut siku-siku 130. 90. Nah, ini 70. Tambahkan 70 tambah 90. Tambah 90. Tambah 160. 180 ini. Nah, di situ ngumpul buku dikurang 360. Buku apa? Buku paket. Semua? Tunggu dulu. Nanti ya, Bang. Minta siapa yang nyuruh? Di orang perpustakaan. Minta tolong sama perpustakaan bentar lagi. Sekitar 20 menit lagi, oke? Tapi hari ini. Ya. Mana tadi? Jadi 360 dikurang ini, kurang ini, dapatlah yang ini. Nah. Buat 3 aja apa? Ya ada. 3 ya? Mana? Ini. Tunggu. Optimis. Nyanyi ya, dikurang semua nih, Miss. Iya, kayak gini. 360 kurang
180 kurang 90 kurang 70. Itulah nanti untuk Korea. Iya. Nah. Dari cepet. Apa? Ini dapat berapa nih? Bagi 3, 4 kali 20, 80 per 3. Udah, boleh. Lanjut. Iya, mainin. Udah sekali aja, balik. Abang ketemu sama teman. Taunya ketemu mantan. Jalan-jalan ke Sabang ketemu sama teman. Taunya ketemu mantan. Saya nggak pemikiran mantan apa-apa. Ikan dia makan dua alam sama. Cuma satu kan yang nyanyi. Ada. Udah sekali aja. Mana nih? Baru 45 siswa. Kebuli. Tuh, dengerin aja. Ayo. Mana? Jika ada derajat diagram kelas bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada berapa orang? 18. Jadi buat 18 per jumlah seluruh siswa ada? Gila tuh. 45. Jadi buat 18 per 45 kali 360 derajat. Nah, buat di sini ya. Ya ini bisa nih. Mana? Coba tengok. Bagi 4. Enggak sih? 40. Tunggu ulangi lagi. 9 berapa derajat? 90 ya? Iya. Ini yang mana nih? Yang soal terus ya? Ini ya, kita matikan nolnya. 8 sama 36 sama-sama bagi 4. Ini dapat 2 ya, 2. Ini dapat 9. Ini kita bagi. Oh iya pas. 20 ya, 20 mobil nggak sih? Keren. Ya itulah. Ayo ke sebelah situ lah. Ke itu kalian. Udah sini dulu. Sini. Bentar. Klik kan? Ini kan 100%. Udah lanjut aja. 10 kurang 38 jadi 22% kan? Udah 2 per 100 kan berarti kali 1000. Jadi jawabannya Pas lah. udah ada lagi yang pernah Kerjain mah.
sampai mana dapatnya nanti. Siapa pantun? Ikan hiu makan tomat. I love you, Bodat. Ya Allah, kok bodoh. Astagfirullahaladzim. Ini pantun tapi ini lagu ya nih. Ikan hiu nabrak karang. I love you, pacar orang. Adong-adong nabrak. Yang bagus lah pantunnya, nasihat. Jalan-jalan ke Sabang sama temen, malah ketemu mantan. Jika penjualan bulan Maret 120 unit, berapakah penjualan total selama 4 bulan? Tambahkan semua. 150 tambah 110 gitu. Ya. Kalian apa? Udah ada. Bisa bilang 190 bulan. 100. Hah? 100. Enggak lah. Coba. 110. Ini udah 270 kan ini? Tambah 70. Jadinya 340. Kurang kan? 360 kurang 340. Berapa nih? 100. Kok 100? 3 kurang 3, 0. 6 kurang 4, 0. 2. Iya, ini masih di diagramnya kan, Miss? Buat. Yang paling banyak jumlah. Oh, enggak, nomor 6 enggak. Nomor 6 kan udah. Udah dikerjain sama ini tadi. Udah. Berapa bazar? Suatu diagram lingkaran menunjukkan data jenis dari 120 kendaraan. 90 per satu lingkaran berapa derajat? 360. 90 per 360 kali 120. Ini kita bikin derajat. Pinjam sele-sele kalian. Tentukan jumlah penjualan pada baju anak. Tunggu ya. Ini pertama satu-satu ya. Jumlah seluruhnya dulu nih. Berapa orang ini? Mau ditambahin? Iya. 7.000 gope tambah 2.000 gope. Nah. Tapi iya. Ikan hiu makan boba. Kapan kita ke Danau Toba? Udah. Ikan hiu nabrak kayu. Jangan cemburu. 10.000. Tambah ini 5.000. 15 tambah 10.000. 25.000. SD 25.000. SD-nya 10.000 per totalnya 25.000 kali. Ini kita mau buat ke dalam bentuk sudut. Sudut berarti derajat ya. Satu lingkaran berapa derajat? 360. Nah, ini kita matikan 3 nolnya. Matikan 3 nolnya. Dah. Jalan. 10 bagi 25 kali 3. Ini dibagikan
Mana sele-sele kamu? Ini ada sebuah Dikurangkan aja. kurang-kurang. Kayak gini kan nih. Iya. Dibagikan. Lanjut aja tuh. Oh, klik aja, klik. Terdapat bazar baju di sekolah B dengan jumlah penjualan tidak sebuah dan persentase mayoritas pembelian baju remaja 40%, baju dewasa. Ya. Itu gimana nggak bisa lagi kita satu juga kan? Apanya? Nggak bisa lagi kita D1. Ah. Ngambil di sini. Iya. Maksudnya kayak mana ini? Macam ini salah. Ini satu kan. Ah. Satu. Ya satu. Ini satu nih. Terus? Kamu bisa dapat 4 dulu. Hitung aja Ya gini lah. 1, 2, 3, 4. Jadi dikalikan nih. Ini apa? 4 dikali 120. Ya. Mana Miss? Kayak gini. Nggak apa-apa ini Miss coret bukunya. Nggak apa. Pertama cari dulu berapa persen untuk anak ya. Baju anak. Baju anak sama dengan 100 seluruh baju itu kan 100% ya. 100% dikurang 40%. 300 itu jumlah bajunya. Dikurang 38%. Cari dulu berapa baju anaknya. Udah dapat berapa baju anak, berapa persen punya anaknya. Sekarang nanti cari dulu nih. 100 dikurang 40 berapa? 60 kurang 38 24. Ininya 60 2 5 kurang 3 2 22. Berarti baju anaknya 22%. Baju anak sama dengan 22/100 kali 300. Nah, cari hasil. Oke ya. Apa nih? Yang ini tadi. Ya. 90 per 360 kali 120. Terus apa nih? 120 dikali 4. Iya kan katanya Oh, salah. 4-nya itu di bawah sayang. Kan ini kan 9 bagi 36 sama-sama bagi 9, sini 1, sini 4. Berarti 120-nya dibagi 4. Ya. Apa? Kan udah dikerjain tadi. Di mana tadi kamu ngerjain yang ini? Yang 20. Ini 20. Nomor 10 ini soalnya. Halo Bandung. Halo Bandung, Miss. Coret aja yang nomor 1 tadi. Apa? Ini jalannya, buat jalannya. Halo Bandung, Miss. Halo Bandung. Gabung. Serentaklah. Sekarang menjadi lautan api, makhluk rebut kembali.
kita sekarang diskusi. Presentasi kelompok. Ada yang menang? Udah ada yang menang? Ada. 4 biji. Satu orang aja. Nanti. Oh, nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak ada yang dapat dia. Satu orang aja. Yang pertama duluan menang. Yang duluan tadi menang. Kalian tandai lah ya. Nah. Dia. Udah, kita lanjut aja. Duduk. Satu nanti. Oke, bisa dengarkan Miss? Bisa dengarkan Miss? Kita lanjut ya. Coba dikecilkan dulu semuanya suaranya. Oke. Oke. Waktu untuk bermain udah selesai. Kita lanjut ke presentasi kelompok. Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan satu soal yang paling kalian pahami dari soal yang kalian kerjakan tadi. Oke, mulai. Dengarkan ya. Yang lain tolong silahkan. Boleh. Kamu kelompok apa, Miss? Aku aja megang. Jadi aku megang. Tidak bagus atau aku pegang. Enggak, jangan ngomong ini. Dijepit cipi. Ini ada jepitan. Udah 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan satu soal yang menurut kami paling kami mengerti, yaitu soal nomor 9. Adapun soalnya yaitu pertama, jika penjualan seluruh baju sebanyak 1000 piece, kayak mana ya piece, berapakah total baju anak yang terjual? Pada diagram lingkaran tersebut, itu merupakan diagram lingkaran persen. Jadi totalnya yaitu 100%. Dimulai dari baju remaja ada 40% dan baju dewasa ada 38% dan baju anak tidak ada persenannya. Jadi pertama-tama kita cari dulu persenan dari baju anak tersebut, yaitu 100% dikurang 78, yaitu 22%. Kemudian nggak boleh ditulis saja. Kemudian kita cari berapa baju anak yang terjual, yaitu 22% per 100% kali 1000 baju. 22 aja ya, 22 per 1. Oh gitu aja, oke. Ini kita coret nolnya. 02 di bawah kita coret dengan 02 di atas. Jadi sisa nolnya 1. 22 kali 10, 220 per 1 tetap 220. Jadi total baju anak yang dijual terjual apa dijual? Terjual, salah, sorry. Jadi total baju anak yang terjual adalah 220 piece. Thank you. Ada pertanyaan? Gak mau nanya sama aku. Oh, Pegang dulu ya. maaf nyaman. Oke, boleh nih. Lanjut apa? Belum, nanti Miss yang tanggung jawab. Selanjutnya kelompok 2. Oke. Ayo silakan maju ke depan kelompok 2. Cita-cita saya
Jadi kapal laut. Biar biar. Apa itu? Ini kayak mana nih? Kalian paling paham sama soal menggunakan kompat ya, dijelaskan Kompat. Apa ini? Apa kau? Udah nggak mau? Oh iya. Ya aku tahu. jangan. Langsung bilang aja soalnya. Langsung bilang saja. Soalnya langsung dibaca. Iya, soalnya Soal yang paling kami pahami adalah soal nomor 4. Nomor 4 adalah jika dilihat dari diagram batang di atas, makanan apa yang paling banyak disukai dan makanan apa yang paling sedikit disukai warga desa Jaya Makmur. Dari gimana bilangnya? Dari Enggak. Kan udah baca soalnya gitu, baca diagram. baca aja gimana? Berjumlah. Ini berapa orang? Bakso ada 40 orang. Sate ayam ada 25 orang. Gado-gado ada 30 orang. Soto ada 35 orang. Dan nasi uduk ada 20 orang. Dilihat dari diagram berikut, makanan yang paling banyak disukai adalah bakso yang dengan 40 orang. Dan yang paling sedikit adalah nasi uduk dengan 20 orang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. apa yang paling banyak? Banyak Bakso. bakso. Apa tepung? 40 orang. Bakso tanpa Tiga kelompok aja. bola bisa namanya kan? Menurut Anda mandi itu dia? Oh iya. Ayo siapa perwakilan kelompok? Saya baca soal. Aku iya kan coba. Cepat mulai. Nggak ada. Tahu lagi. Aku mau. Aku soal. Loh, Udah nggak apa-apa. Soal nomor berapa? nggak jawab nomor ini, Cuk. Ayo sabar. Miss Goreng itu enggak, Miss. Udah ini soal nomor 2. Berikut Berikut adalah diagram batang yang menunjukkan penjualan ponsel selama 4 bulan terakhir. 2. Jika penjual bulan Maret adalah 120 unit. Berapakah penjualan total selama 4 bulan? 400 total penjualan 4 bulan. Dari mana bentuknya 400 itu? Jumlahkan, Miss. Silakan duduk. Beri akses dulu untuk kelompok terakhir. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Dari pembelajaran kita ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Oh ini. Dengan adanya diagram, kita dapat lebih mudah untuk membaca data yang tersusun. Tidak. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Kelompok 4. Apa aja? Diagram
Yang mana? Data adalah yang mana, cowok? Data. Kami bisa tahu kalau arti data itu sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berbentuk simbol atau angka atau kata-kata. Baik, tadi kita udah belajar tentang apa itu data. Data itu adalah sekumpulan informasi atau fakta yang... Oke, selanjutnya diagram. Diagram itu adalah cara menyajikan. Oke, nah di pertemuan ini kita belajar diagram. Ada 2 macam diagram. Diagram apa aja? Diagram batang ada berapa jenis? 3. Diagram batang? Tegak? Datar. Oke. Diagram lingkaran ada berapa jenis? 2. Diagram lingkaran? Oke, bagus. Dari semua yang udah kita pelajari pada hari ini, kira-kira ada nggak lagi yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita? Udah pas menurut kalian? Oke. Belum. Nah, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan membaca doa. Yuk, silakan ketua untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Miss ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada hari ini. Untuk kedepannya kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk garis, penyajian data diagram garis, dan diagram pencar. Oke, demikian Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang. Silakan pulang. Silakan.